Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dalam Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal yang ke-24 ayat yang ke-12 hingga yang ke-18 yang berperikop Musa di Gunung Sinai. Alangkah baiknya firman Tuhan ini kita bersama membacakannya dari ayat 12 hingga yang ke-18. Mari kita sama-sama bacakannya. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu roh baru, yakni hukum dan perintah, yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua adiknya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemudian Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnya Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa di tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggal ia di atas gunung itu 40 hari 40 malam lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, jauhkan dari segala pemikiran yang bersifat duniawi. Hendaknya kita berpusat dan berfokus kepada Tuhan, dan biarlah firman Tuhan nanti dapat tersampaikan dengan baik, dan kita sebagai jemaatnya menjadi media yang baik untuk menerimanya. Namun sebelum firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Nya, kita memuji nama Tuhan dengan judul Ku Mau Seperti-Mu Yesus. Kita ulang 2 kali. Bagaikan bencana
ketika kami boleh datang di tempat ini. Ada satu kerinduan yang kami bawa di hadapan Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami rindu diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Bagaikan sebuah bencana yang ada di tangan-Mu. Engkau membentuk dan proses kami, dan bentuklah proses kami lewat sabda firman pada saat ini. Karena lewat sabda firman-Mu itulah kami mau mengetahui segala yang Tuhan inginkan dan kehendaki untuk kami kerjakan dan lakukan di tengah-tengah dunia ini. Maka pada saat ini ya Tuhan, ini hati kami. Kami mau menyambut sabda firman itu. Ini kehidupan kami yang mau Tuhan pakai sehingga firman Tuhan itu hidup di dalam kami. Terlebih dari awal pemberitaan firman Tuhan sampai berakhirnya, kuasa Allah yang bekerja di dalam diri hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih kuasa Allah bekerja di dalam setiap kami yang mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam nama Tuhan, pemberitaan firman Tuhan di mana nas yang akan menjadi perenungan kita bersama pada pagi hari ini. Mari membuka bersama dari Injil Matius pasal 17 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Di bawah judul perikop di sana Yesus dimuliakan di atas gunung. Injil Matius 17 ayat yang pertama sampai yang ke-13 yang saya bacakan dalam nama Tuhan untuk kita sekali pada saat ini. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersih seperti terang. Maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala mereka, tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia. Dia memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikian nas firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya hari tiap hari. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam nama Tuhan, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Puji dan syukur kita boleh berjumpa dalam peribadahan pada saat ini, dalam segala syukur yang boleh kita naikkan di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dan diberkati dalam nama Tuhan, ketika saya dan saudara boleh menyaksikan dan mendengar suatu peristiwa yang dahsyat
Mungkin pada saat ini ada banyak diberitakan berita-berita yang luar biasa, bahkan sering dikatakan berita-berita viral yang terjadi di sekitar kita. Dengan segala respon dan perasaan kita ketika menyaksikan dan mendengarkannya. Terlebih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dan diberkati dalam nama Tuhan, begitu pula respon dan perasaan kita ketika kita menyaksikan, ketika Tuhan izinkan kita boleh mendengar bahwa mujizat terjadi di tempat ini, bahwa terjadi kuasa Allah kepada orang-orang percaya. Ada begitu banyak respon dari kita ketika kita boleh menyaksikan dan mendengarkannya. Demikian halnya Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang disaksikan, apa yang didengarkan oleh 3 murid Yesus yang ikut bersama-sama dia untuk pergi naik ke sebuah gunung tinggi. Bisa dikatakan bahwa mereka pada saat itu adalah orang-orang yang Tuhan izinkan, dan bahkan mereka adalah orang-orang yang sangat beruntung. Diizinkan menyaksikan, diizinkan mendengarkan secara langsung peristiwa yang menakjubkan dan maha dahsyat. Mereka lah Petrus, Yakobus, dan Yohanes, murid-murid yang beruntung kala itu ketika pergi bersama-sama dengan Yesus. Pertama Bapak Ibu saudara-saudari, peristiwa yang menakjubkan, peristiwa yang maha dahsyat yang mereka boleh saksikan adalah pada ayat yang kedua. Mereka menyaksikan Yesus berubah rupa, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya putih bersinar seperti terang. Dan yang kedua Bapak Ibu yang mereka saksikan dan mereka boleh lihat peristiwa di mana ada kehadiran Musa dan Elia, di mana Nabi Musa mewakili hukum Taurat yang sejak awal memang menjanjikan seorang nabi besar yang akan mengajarkan tentang kebenaran sejati yang digenapi oleh kehadiran Kristus Yesus. Yesuslah penggenapan apa yang diberitakan oleh Nabi Musa pada saat itu. Dan yang kedua adalah Nabi Elia yang mewakili para nabi yang mengarahkan hati umat untuk mempersiapkan diri untuk kedatangan seorang Sang Mesias, dan digenapi oleh kehadiran Yohanes Pembaptis. Dialah seorang yang dipercayakan untuk membuka jalan untuk menyambut Sang Mesias. Itu hal atau peristiwa yang menakjubkan dan maha dahsyat yang disaksikan oleh 3 murid Yesus pada saat itu. Dan juga mereka mendengar, yang mereka dengarkan adalah suara yang tidak lain adalah Allah Bapa. Mereka mendengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Peristiwa yang mereka saksikan, peristiwa yang mereka dengarkan sangat-sangat luar biasa, menakjubkan. Mereka dengan segala respon dan perasaan pada saat itu, di mana Bapak Ibu saudara-saudari, dari apa yang mereka saksikan, dari apa yang mereka dengar, mereka diselimuti oleh perasaan kagum, dan juga semakin diyakinkan, semakin diteguhkan akan siapa dia Yesus yang sebenarnya, yang tidak lain adalah
Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Yesus yang selama ini ada bersama dengan mereka. Semakin mereka kenal ketika mereka menyaksikan dan mendengar peristiwa itu. Selanjutnya mereka semakin juga diyakinkan dan diteguhkan untuk mempercayai Yesus dan segala pemberitaannya yang merupakan kebenaran sejati. Dari apa yang mereka saksikan dan dengar membuat mereka menjadi orang yang sangat berbahagia. Yang diungkapkan oleh salah satu murid yaitu Petrus, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Ada perasaan bahagia yang terpancar, yang menduam di dalam hati mereka. Dan juga terlebih Bapak Ibu Saudara-saudari, ada keinginan untuk melakukan dan memberikan yang terbaik. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Karena apa yang mereka saksikan, karena apa yang mereka dengar, membuat mereka tidak hanya diyakinkan, diteguhkan, tetapi mau memberi dan melakukan yang terbaik dan diselimuti oleh kebahagiaan. Dan bahkan ketika mereka mendengar suara, yakni Allah Bapa, mereka yang awalnya diselimuti oleh rasa takut dan getar diubahkan menjadi pribadi yang dikuasai oleh roh keberanian dan kekuatan. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam nama Tuhan, walaupun kita tidak menyaksikan secara langsung dan mendengarkan secara langsung peristiwa yang boleh disaksikan dan didengar oleh 3 murid ini, tapi pada saat ini telah kita baca bersama, telah kita dengarkan bersama peristiwa yang menakjubkan dan maha dahsyat itu dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adakah perasaan dan respon setiap kita ketika firman Tuhan kita baca, kita renungkan, dan kita dengarkan? Itu membuat kita semakin diyakinkan, itu membuat kita semakin diteguhkan untuk mempercayai dengan sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, Sang Mesias yang dijanjikan itu. Adakah ketika kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini membuat saya dan saudara semakin diteguhkan dan diyakinkan untuk mempercayai pemberitaan firman ini? Seharusnya itulah berkat firman Tuhan bagi saya dan saudara hari ini, di mana saya dan saudara boleh diyakinkan, boleh diteguhkan, dan tanpa keraguan lagi untuk percaya pada Yesus Kristus Sang Mesias yang dijanjikan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kita. Kepercayaan iman saya dan saudara pada Yesus adalah kepercayaan iman hidup dan mati kita. Iman percaya kita kepada Kristus tidak dapat ditawar-tawar, tidak dapat diganti-gantikan, tidak dapat dijual belikan oleh apapun yang ada di dunia ini. Saudara-saudari, adakah ketika saya dan saudara menyaksikan mujizat yang terjadi di sekitar kita, dan kita mendengarkan firman Tuhan, itu membuat saya dan saudara memiliki respon seperti para murid,
kita boleh dipercayakan untuk menyaksikan mujizat Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan dalam hidup kita. Terlebih kita mau memberikan dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yang hendaklah itulah respon kita sekalian ketika kita diizinkan menyaksikan mujizat Tuhan, ketika saya dan saudara diizinkan menyaksikan kuasa Allah bekerja dalam bentuk dan caranya, dan ketika saya dan saudara menyaksikan dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, hendaklah setiap kita sekalian mengalami kebahagiaan bersama Tuhan, mengalami sukacita Tuhan dalam diri kita, dan senantiasa mau bersyukur atas semuanya. Terlebih-lebih Bapak Ibu Saudara-saudari, hal itu membuat saya dan saudara selalu siap sedia untuk bisa melakukan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun kita akan kehilangan waktu-waktu yang menyenangkan, misalnya ketika saya dan saudara terpanggil dan turut ambil bagian dalam pelayanan dan kegiatan gerejawi yang mana tidak hanya menyita waktu, tetapi juga menyita tenaga, pikiran, dan mungkin juga keuangan kita. Tapi ketika ada kesediaan, ada kesiapan dalam diri kita untuk memberikan dan melakukan yang terbaik, apapun kita upayakan dan kita usahakan untuk mengerjakan dan melakukannya. Saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, pada saat ini nanti ada beberapa yang boleh Tuhan pakai menjadi alatnya, dipanggil, diutus, dan diminta Tuhan untuk kesediaannya melayani ia dan umatnya. Kiranya apapun Tuhan boleh menolong kesediaan dan kesiapan saudara, ambil bagian dalam pelayanan ini, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati saudara. Pada saat ini juga Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika saya dan saudara boleh menyaksikan kuasa Allah terjadi, diri kita tidak diselimuti oleh rasa takut atau kegentaran atau roh-roh lain yang menguasai diri kita. Tetapi mari imani bahwa memang benar kuasa Allah dan kuasa firman-Nya itu dapat menghilangkan dalam diri kita dan mengalahkan roh-roh ketakutan, kegentaran, dan perasaan lainnya. Tetapi ketika kita meyakini dan mengimani bahwa kuasa Allah dan kuasa firman-Nya itu bekerja dalam hidup kita, setiap kita dikuasai oleh roh keberanian dan kekuatan daripada Allah dalam menjalani kehidupan ini hari tiap hari, dan dalam kita menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan kita. Kiranya kuasa Allah dan kuasa firman Tuhan itu akan senantiasa memberkati saudara, memberkati keluarga saudara, pekerjaan saudara, dan pelayanan saudara. Kiranya saya dan saudara pada saat ini diberkati melalui sabda firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari bersama pada saat ini kita mengucap syukur atas firman Tuhan dan menaikkan syafaat kita bersama. Kita berdoa. Kami datang kepadamu
mengucapkan syukur terima kasih kami kepada Tuhan. Jika kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, sampai detik ini ya Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami manusia, tapi semata-mata karena anugerah kemurahan Tuhan, kami boleh ada beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Terlebih terima kasih atas berkat dari firman Tuhan. Kiranya berkat firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini itu akan memberkati, menerangi kehidupan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami dalam iman percaya. Terlebih sempurnakan firman itu dalam loh hati kami dan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini pun kami boleh datang kepadamu, menaikkan syukur sapaan kami di hadapan Tuhan. Kami bersama-sama mengucap syukur atas segala kemurahan kebaikan-Mu di hadapan-Mu pada saat ini kami bawa diri kami, syukur kami dan kehidupan kami. Terima kasih jika pada saat ini kami bersama-sama ada beribadah kepada Engkau. Dan terima kasih kami juga boleh ambil bagian dalam melayani Engkau dan umat-Mu pada saat ini. Anugerah-Mu, kesempatan-Mu terus Engkau nyatakan bagi kami. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat KE Agama Singkawang di tempat ini. Engkau akan ada memberkati jemaat-Mu di tempat ini, memberkati setiap suami dan istri, memberkati orang tua dan anak-anak, memberkati pula ya Tuhan kaum perempuan, kaum laki-laki, anak-anak remaja pemuda. Engkau akan memberkati pula ya Tuhan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Engkau akan senantiasa memberkati ibu-ibu hamil. Biar Engkau memberkati setiap kami masing-masing. Bapa yang baik, Engkau juga terus mempercayakan kepada kami keluarga. Kiranya keluarga kami ada dalam kuasa-Mu, kerukunan keharmonis tercipta dalam rumah tangga kami. Ketika ada pergumulan permasalahan, kami akan terus bersama-sama mencari solusi terbaik yang tentunya kami mohon dan minta daripada Tuhan, sehingga dalam rumah tangga kami Tuhan terus ada dan memberkati. Engkau akan menolong setiap kami sebagai orang tua. Kami tahu kami bukanlah orang tua yang sempurna bagi anak-anak kami, tapi kami ya Tuhan, karena Engkaulah yang memampukan kami. Kami dimampukan untuk menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kami. Begitu juga anak-anak kami. Kau akan memberkati masa pertumbuhan mereka dan pertumbuhan yang baik. Anak-anak kami dalam masa-masa pendidikan di bangku TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Biarlah Kau memberkati dengan kecerdasan, kepintaran, pengetahuan atau budi pekerti. Bahkan ya Tuhan, anak-anak kami dalam masa remaja pemuda mereka, kami mau serahkan ya Tuhan. Kami sebagai orang tua tidak mampu mengontrol mereka 24 jam, tapi kami punya Allah yang tidak dapat dibohongi oleh apapun. Kami percayakan kehidupan anak-anak kami remaja pemuda. Jauhkan mereka dari segala hal yang dapat merusak masa depan mereka, baik itu pergaulan bebas, minuman-minuman keras, dan segala obat-obatan terlarang. Semuanya Tuhan dijauhkan dari anak-anak remaja pemuda kami yang merupakan generasi penerus gereja kami, generasi keluarga kami. Kami percayakan dalam kasih Tuhan. Teruslah mereka ada menjadi anak-anak yang hormat dan patuh kepada orang tua. Tetaplah mereka menjadi anak-anak yang terus dengar-dengar akan setiap teguran dan nasihat orang tua. Semuanya kami lakukan sebagai orang tua untuk masa depan mereka. Kami percayakan anak-anak kami dalam masa muda mereka. Mereka sudah dipercayakan dunia pekerjaan yang ada. Kiranya mereka bersyukur atas pekerjaan itu, dan mereka juga boleh bertanggung jawab sejak masa muda di dunia pekerjaan mereka masing-masing. Bapa, Engkau juga mempercayakan kepada kami pekerjaan kami masing-masing sesuai dengan karunia dan talenta kepada kami. Dimanapun kami bekerja, dimanapun kami menjemput setiap berkat-berkat Tuhan, biarlah itu boleh Tuhan berkati dan boleh mencukupkan kebutuhan rumah tangga kami masing-masing, dan bahkan demi kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, mereka yang tetap setia beribadah melangkah ke rumah Tuhan ini, maupun bagi mereka yang tidak mampu kami
fisik yang ada, mereka beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa, Tuhan tambahkan kekuatan, Tuhan tambahkan kesehatan bagi mereka, sehingga orang tua kami yang sudah lanjut usia terus merasakan cinta kasih Tuhan lewat kekuatan dan kesehatan, lewat kehadiran anak cucu menantu yang memberikan yang terbaik. Cinta kasih mereka boleh tunjukkan kepada orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami percaya itulah sumber kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kami datang kepadamu pada saat ini, ada jemaatmu yang sedang terbaring lemah di rumahnya maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan boleh bekerja, Tuhan boleh nyatakan kekuatan kesehatan, Tuhan boleh nyatakan kesembuhan, baik itu oleh para medis, obat-obatan, makanan, minuman, dari orang-orang terkasih dan mengasihinya, baik suami atau istri, baik itu orang anak-anak, baik itu cucu-cucu menantu yang ada, boleh menjadi saluran kesembuhan dan kekuatan bagi Ibu Arlina, bagi Ibu Beriani, untuk Bapak Ramses. Kami percaya mereka akan menerima kuasa kesembuhan daripada Tuhan. Itulah yang kami imani dan percaya. Dan bagi setiap jemaatmu yang pada saat ini ya Tuhan, yang bersuka cita karena ulang tahun, ditambahkan usia kelahiran mereka ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk Saudari Regina, Evangeline, dan juga Saudara Boas Bertu Sabandi, Ibu Piki Rosianti, Saudara Yoram, dan juga Saudari Ernest. Kami percaya atas segala kasih kemurahan-Mu, Tuhan akan menyatakan berkat-Mu, kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, kebahagiaan, kesukacitaan, diberkati dalam keluarga, usaha, pekerjaan, dan masa depan. Terima kasih atas syukur mereka. Terimalah ya Tuhan segenap ucapan terima kasih syukur mereka. Kami berdoa bersama pada saat ini ya Tuhan. Tuhan boleh memberikan kesukacitaan kepada setiap yang bersukacita atas kasih Tuhan. Engkau memberkati pada saat ini ada keluarga dari Bapak Aheng yang pada saat ini kembali kepada Sang Pemilik kehidupan. Kiranya keluarga Bapak Aheng dan keluarga besar yang ada yang sedang berduka, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Kami tahu penghiburan kami manusia terbatas adanya, tetapi penghiburan daripada Tuhan adalah yang sempurna. Maka dari itu Tuhan hadir bagi mereka, memberikan yang terbaik, yaitu penghiburan dan juga kekuatan bagi mereka. Kami berdoa untuk Saudara Rani pada saat ini dalam perjalanan menuju ke Salatiga. Biarlah Tuhan boleh menyertai perjalanannya, apapun yang ia akan lakukan dan kerjakan di sana. Tuhan boleh menolong, melindungi. Biarlah Tuhan yang Maha Baik yang sempurna itu ada bagi dia dalam kehidupannya hari tiap hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelayanan di tempat ini, Pendeta Sri Wahyuni, Vikaris Yesia, dan bahkan rekan-rekan majelis jemaat yang ada yang Tuhan pakai untuk menjadi kepujian, kemuliaan, untuk menjadi saluran berkat, pertumbuhan iman dan percaya jemaat di tempat ini. Pakai mereka secara heran dan luar biasa. Biarlah Tuhan melengkapi setiap kekurangan yang ada. Tuhan menyempurnakan pelayanan mereka, karena kami percaya di tempat ini nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Di tempat ini nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Di tempat ini iman percaya jemaatmu semakin tumbuh dalam iman percaya. Dan seluruh sidang jemaat yang hadir pada saat ini, dan kami juga mau serahkan jika setelah ini ya Tuhan akan dilaksanakan peneguhan diakon dan pelantikan MPBPP Majelis Jemaat GKI Yape Singkawang. Tuhan boleh menyertai kiranya setiap orang yang terpanggil dan Tuhan pakai ini, Tuhan memperlengkapi dan memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang ada di tempat ini. Bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, syafaat kami yang kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, dan menyerahkan setiap syafaat kami yang baik untuk bangsa dan negara dan pemimpin kami, untuk segala pergumulan yang ada, canda dan segala hal yang terjadi di dunia ini. Kami serahkan Tuhan yang memberkati. Kami akhiri doa kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya akan dibacakan SK Panitia Pengelolaan Tanah Wakaf Taman Bahagia Abadi Jemaat GKI Agape Singkawang untuk periode 5 tahun ke depan 2023 sampai 2027, dan tentunya Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang luar biasa untuk periode sebelumnya yang telah melakukan yang terbaik untuk pelayanan kedutaan khususnya pengelolaan tanah wakaf. Kami persilakan kepada Majelis Jemaat untuk membacakan dan menyerahkannya. Untuk nama-nama yang disebutkan, kami persilakan nanti maju ke depan. Surat keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Agape Singkawang nomor 02/MPHI/PKE/2/2023 tentang susunan panitia pengelolaan wakaf Taman Bahagia Abadi Jemaat GKI Agape Singkawang Prode tahun 2023-2027 menimbang kepentingan pelayanan gerejawi khusus pelayanan pengelolaan wakaf Jemaat GKI Agape Singkawang, mengingat bahwa dirasa perlu menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan pengesahan susunan panitia pengelolaan wakaf Taman Bahagia Abadi Jemaat GKI Agape Singkawang periode 2023-2027. Memperhatikan 1. Tata gereja Kalimantan Evangelis. 2. Hasil rapat Majelis Jemaat GKI Agape Singkawang pada tanggal 12 Februari 2023 menetapkan: pertama, menghentikan dan dengan hormat panitia pengelolaan wakaf Taman Bahagia Abadi Jemaat Agape Singkawang periode 2017-2022 dengan mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan pelayanannya. Yang kedua, mengangkat dan mengesahkan susunan panitia pengelolaan wakaf Taman Bahagia Abadi Jemaat GKI Agape Singkawang periode 2023-2027 yang nama-namanya terlampir dalam surat keputusan ini. Yang ketiga, panitia pengelolaan wakaf Taman Bahagia Abadi Jemaat GKI Agape Singkawang periode tahun 2023-2027 bekerja untuk kepentingan seluruh jemaat dan bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat GKI Agape Singkawang. Yang keempat, panitia pengelolaan wakaf Taman Bahagia Abadi Jemaat GKI Agape Singkawang periode 2023-2027 diberi kewenangan dan tugas untuk melakukan penataan, pemeliharaan, penghijauan, dan pengadaan serta persiapan apabila ada pemakaman. Yang kelima, panitia pengelolaan wakaf Taman Bahagia Abadi Jemaat GKI Agape Singkawang periode 2023-2027 diberi kewenangan untuk mencari sumber-sumber dana guna mengelola wakaf tersebut selama tidak bertentangan dengan peraturan GKI. Yang keenam, panitia pengelolaan wakaf Taman Bahagia Abadi Jemaat GKI Agape Singkawang periode 2023-2027 berkewajiban untuk memberi laporan secara transparan hasil kerja dan pengelolaan keuangan ataupun aset yang berhubungan dengan perwakapan dalam persidangan jemaat. Ketujuh, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bila mana terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya. Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 19 Februari 2023
SKB/2/2023 tentang susunan panitia pengolahan bakat Taman Bahagia Abadi Jemaat GKI AKP Singkawang periode tahun 2023-2027. Penasihat Majelis Jemaat GKI AKP Singkawang, Panitia Ketua Bapak Sigit Sugianto, Sekretaris Bapak Agustinus Setiawan, Bendahara Ibu Susana, anggota Bapak Hertolanus Pran, kedua saudara H. Hendrik Astonis. Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 19 Februari 2023, Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI AKP Singkawang, Pendeta Siwa Indonesia Ketua, Ketua Aheng Sekretaris ditandatangani. Kami mohon untuk nama-nama yang disebutkan supaya maju ke depan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua orang yang hadir. Inilah panitia pengelola penalakan Taman Bahagia Abadi yang kita di wilayah GKI. Ketua Pak Sigit dan rekannya akan silakan surat keputusan ini sebagai dasar untuk mereka melakukan rencana untuk pekerjaan program yang mereka lakukan. Terima kasih. Selamat melayani. Bisa kasih semangat dulu buat mereka. Silakan. Terima kasih kembali. Bapak Ibu Saudara, hari ini akan dilaksanakan penubuhan ke dalam jabatan diaken untuk Ibu Ernawati karena dalam beberapa waktu yang lalu karena kondisi almarhum Thomas sedang dalam keadaan sakit pada waktu itu sehingga Ibu Ernawati tidak bisa menghadiri penubuhan ke dalam jabatan diaken, sehingga hari ini sesuai dengan hasil rapat Majelis Jemaat akan dilaksanakan penubuhan diaken, dan setelah itu akan dilaksanakan pelantikan Majelis Pertimbangan dan Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat GKI AKP Singkawang untuk periode 2023 sampai 2027. Kepada Ibu Ernawati kami persilakan maju ke depan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara akan menyaksikan penubuhan ke dalam jabatan sebagai diaken Ibu Erna yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk satu tugas pelayanan yang kudus dan mulia. Oleh sebab itu dengarkan nasihat demikian. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara telah menerima satu tugas pelayanan di dalam jemaat. Hendaklah saudara mendengar firman Allah tentang pelayanan gereja. Allah adalah Allah yang suka ketertiban. Ia bukan Allah yang suka pada kekacauan. Oleh sebab itu, hendaklah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan gereja harus dilakukan dengan tertib dan teratur. Memang ada bermacam-macam karunia dari Roh Allah, tapi semuanya diberikan oleh Roh yang satu. Ada berbagai-bagai cara mengerjakan pekerjaan Tuhan, tetapi yang memberikan kekuatan untuk itu kepada setiap orang adalah Allah yang satu juga. Saudara telah dipanggil untuk satu pelayanan yang kudus dan istimewa, yang hari ini akan ditebus
saudara ikut bertanggung jawab supaya anggota jemaat hidup sesuai dengan firman Allah, dan juga agar orang-orang muda diajarkan dalam pengetahuan untuk hidup takut akan Allah. Hendaklah saudara menyatakan belas kasihan kepada orang-orang yang miskin, mereka yang sesat dan menderita, dan usahakanlah agar kehidupan dan organisasi jemaat berjalan dengan tertib dan teratur, sehingga nama baik gereja terpelihara. Hari ini di hadapan Tuhan dan seluruh sidang jemaatnya, saudara telah bersedia menerima tugas dan tanggung jawab sebagai diaken untuk meneguhkan komitmen saudara. Maka saya bertanya demikian, apakah saudara berjanji di hadapan Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab saudara untuk setia menurut firman Allah dan sesuai dengan peraturan gereja Kalimantan Evangelis? Dan apakah saudara berjanji di hadapan Tuhan untuk melayani Kristus dan gerejanya dengan tidak takut akan manusia, setia membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah, serta berjanji menjadi teladan bagi warga jemaat? Apakah saudara berjanji di hadapan Tuhan untuk menjaga nama baik gereja Kalimantan Evangelis dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan bernegara? Kalau saudara berjanji, maka jawablah, saya berjanji dengan pertolongan Tuhan. Saudara telah berjanji dan berkomitmen di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara akan menerima peneguhan ke dalam jabatan sebagai diaken. Jemaat diundang berdiri. Tuhan kita Yesus Kristus telah memanggil saudara untuk melayani jemaatnya di tempat ini. Dialah Allah yang akan melengkapi, meneguhkan dan menguatkan saudara agar dapat menunaikan tugas tanggung jawab untuk kemuliaan nama Allah dalam pembangunan jemaatnya. Amin. Silakan menghadap ke jemaat. Bapak Ibu, Ibu Diaken Ernawati dipercaya dalam panggilan yang kudus, istimewa dalam pelayanan di tempat ini. Kita memberi dukungan doa supaya Ibu Diaken Ernawati sehat, amin. Diberikan semangat, ini adalah pengabdian yang luar biasa di majelis resort, di majelis jemaat, sebuah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Selamat melayani kembali. Yesus Kristus sang kepala gereja menolong dan memberkati saudara. Amin. Untuk jemaat dipersilakan duduk. Ibu Ernawati dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, kami memanggil majelis pertimbangan Ibu Sintawati. Badan Pengawas Perbendaharaan Bapak Leo Henry Rooro dan Bapak Hendy Hadiantus. Kami persilakan maju ke depan. Silakan menghadap ke sini. Bapak Ibu Saudara telah ditetapkan sebagai majelis pertimbangan Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat GKI Agape Singkawang untuk masa tahun 2023 sampai 2027. Oleh karena itu, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu demikian. Apakah Bapak Ibu bersedia menerima jabatan pelayanan yang telah dimandatkan ini dengan setia
sukacita, dan sukarela. Kalau saudara bersedia, katakan, saya bersedia oleh pertolongan Tuhan. Apakah Bapak Ibu berjanji di hadap untuk menjalankan mandat, tugas, dan tanggung jawab sebagai majelis pertimbangan, sebagai badan pengawas perbendaharaan, dengan melayani sebaik-baiknya dalam takut akan Tuhan dan sesuai dengan tata gereja dan peraturan GKI yang berlaku? Kalau saudara berjanji, katakan, saya berjanji oleh pertolongan Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Oleh karena saudara telah mengambil janji di hadapan Tuhan, maka pada hari ini, Minggu 19 Februari 2023, saya Pendeta Sri Wahyuni SPH, selaku Ketua Majelis Resort GKI Singkawang, di hadapan Tuhan dan seluruh sidang jemaatnya, melantik Ibu Sintawati sebagai majelis pertimbangan dan melantik Bapak Leo Henry Rool dan Bapak Hendy Hadiantus sebagai badan pengawas perbendaharaan Majelis Jemaat GKI Agape Singkawang untuk periode 2023 sampai 2027. Saya melantik saudara di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai pelayanan ini akan memampukan saudara menyertai dan memberkati seluruh tugas pelayanan yang dimandatkan kepada saudara dengan setia dan mengasihi Dia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kepada majelis pertimbangan dan badan pengawas perbendaharaan, kami persilakan untuk berbalik arah dan menghadap ke jemaat. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang ada di depan saudara ini telah ditetapkan, diberikan mandat sebagai majelis pertimbangan badan pengawas perbendaharaan, yang juga sebagai orang yang bekerja sama dengan pendeta dan majelis jemaat di tempat ini. Kita berdoa, Bapak dan Ibu yang diberikan mandat ini boleh menjalankan tugas dengan baik. Kita memberikan dukungan doa, semoga sehat selalu, amin. Boleh menaikkan tugas tanggung jawab pelayanan ini dengan baik. Selamat untuk majelis pertimbangan dan selamat untuk badan pengawas perbendaharaan. Selamat bertugas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja senantiasa memberkati kita. Sekretaris Majelis Resort akan menyerahkan surat keputusan kepada Majelis Pertimbangan dan Badan Pengawas Perbendaharaan. Selamat bertugas. Kami mengundang seluruh majelis jemaat. Kita akan menyanyikan satu pujian termasuk panitia pengelolaan tanah wakaf tadi. Silakan maju ke depan. Kita akan melayani dengan judul Tetap Setia.
tibalah saatnya kita masuk dalam persembahan syukur. Nah, saudara, kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum puji-puji kita edarkan, marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita ini. Kita berdoa. Kemuliaan-Mu ya Tuhan, segala sesuatu yang ada di langit yang ada di bumi ini. Siapakah kami ini ya Tuhan yang dapat memberikan pemberian seperti ini? Karena kami menyadari bahwa kesemuanya itu adalah berasal daripada Engkau. Dan saat ini kami persembahkan kepada-Mu untuk kepujian dan kemuliaan akan Engkau. Berilah hati kami ya Tuhan dengan sepenuh hati menyerahkan ini sepenuhnya kepada Engkau. Dan kami menyerahkan juga seluruh jiwa dan raga kami kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup. Dan ajarilah kami agar kami dapat mempergunakan persembahan ini dengan sebaik-baiknya untuk kepujian dan kemuliaan akan nama Engkau semata. Terima kasih ya Bapa, berkatilah persembahan kami ini dan kami alaskannya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Sambil puji-puji kita edarkan, kita memuji nama Tuhan melalui judul pujian, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya. Dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang kita ucapkan secara bersama-sama, yaitu aku percaya. Kita sampaikan bersama-sama. Aku percaya
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi